Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perindu ridha Allah dan pecinta baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar bagaimana kita sebagai seorang manusia pasti dia akan merasakan, dia akan melakukan kesalahan dan dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun menjadi seorang yang berdosa, jangan sampai engkau terus mengagungkan dosa kamu dan berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun, karena kita bukan seorang nabi, kita pasti berbuat dosa. Kita pasti mempunyai dosa. Namun ingat bahwa dosa kita yang kita lakukan, ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mengampuni dosa orang tersebut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan yang dalam hal ini sebagaimana dalam keterangan kitab Hikam, kamin mudnibin kasurat isaatuhu wa mukhalafatuhu wajabat lahur rahmah mir rabbih. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan bahwa banyak mereka dari para pendosa yang banyak salahnya, banyak perselisihannya dengan syariat, namun bagi dia wajib mendapatkan rahmat dari Tuhannya. Karena apa? Karena dia melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatnya. Walaupun kita berdosa, kalau kita mau bertobat kepada Allah, sungguh innallaha huwat tawwabur rahim. Allah itu maha menerima taubat kepada seorang hambanya. Selagi nyawa kita belum sampai tenggorokan. Artinya, bagaimanapun kita harus waspada, karena kita tidak tahu kapan nyawa kita ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan nyawa kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu selalulah kita bertobat kepada Allah kapanpun, dimanapun berada. Wahai engkau para pendosa, engkau yang bermaksiat kepada Allah, jangan putus asa atas rahmat Allah. Teruslah bertobat meskipun kamu bermaksiat, dan bermaksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi. Teruslah kamu bertobat sampai engkau bosan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa. Apakah engkau tidak ingat terhadap cerita bahwa seorang pemuda yang membunuh 100 orang, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpaling, dia meninggalkan tempat dia bermaksiat. Seorang pemuda tersebut mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia tergolong orang-orang yang nantinya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dosanya sudah luar biasa. Dosanya sudah banyak sekali. Hal ini menunjukkan kita sebagai makhluk biasa, kita bukan nabi, kita tidak maksum. Jangan kita berputus asa menjadi orang yang jelek, kemudian tidak mau, malah justru menjauh kepada para ulama. Caranya tobat biar kita lebih dekat dengan Allah adalah kita mendekatkan diri kepada para ulama. Mendekatkan diri kepada para ulama. Dengan seperti itulah kita akan mengetahui jalan tobat kita. Pasti akan dibimbing perlahan-lahan. Kita akan dituntun bagaimana kita bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin semua pecinta para nabi, semua para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan mereka bersolawat, dengan mereka membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk daripada jalan menuju tobat mereka.
Pemirsa pecinta Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini cukuplah kita merenungkan apa yang telah kita lakukan dan terus kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi keterangan yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.